Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqulu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Amma ba'd, para jamaah, para hadirin, bapak-bapak yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan salat subuh berjamaah, salah satu karunia yang sangat besar yang mungkin suatu hari akan kita rindukan. Sebagaimana perkataan-perkataan para ulama salaf, ada orang-orang yang sudah meninggal dunia, keinginan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia hanya untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Thabit Al-Bunani itu pernah berkata, kalau saja seseorang boleh meminta di alam kuburnya, maka yang akan aku minta adalah diizinkan untuk bisa sholat lagi 2 rakaat. Itu sholat sunnah yang diminta. Bagaimana dengan sholat-sholat fardu? Ya, sholat subuh yang baru saja kita laksanakan, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan menjadi bekal amal soleh kita, menjadi penerang di alam kubur kita. Alhamdulillah, salat subuh hari ini juga kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yang membuat setiap muslim kemudian bisa lebih mencintai Nabi SAW dengan ayat yang tadi dibaca oleh guru kita Ustaz Syamsi tentang bagaimana orang-orang kafir itu digiring ke akhirat. Begitu sampai di neraka, nerakanya telah terbuka. Wasiqal ladzina kafaru rabbahum wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka datang ke neraka jahanam, pintunya sudah terbuka. Tapi lain halnya ketika bicara tentang surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau orang bertakwa digiring menuju surga, hatta idza jauha, sampai mereka tiba di surga, wa futihat, ada waknya. Yang tadi enggak ada waknya. Ya, kalau yang jahanam hatta idza jauha futihat abwabuha, enggak ada waknya. Kalau yang surga hatta idza jauha wa futihat. Kenapa ada waknya? Karena antara mereka datang ke surga dan kondisi surga telah terbuka ada 2 hal yang berlainan. Orang-orang datang ya datang, tapi surganya nggak dibuka. Kalau neraka, orang datang surga, nerakanya telah terbuka gitu. Itu bedanya. Jadi mereka ngumpul aja di gerbang. Kapan dibukanya? Dibukanya nanti kalau Nabi SAW sudah datang. Karena surga tidak diperkenankan untuk dibuka sebelum disyafaati oleh Rasulullah SAW. Inilah salah satu bentuk syafaat beliau, membuka pintu surga agar orang-orang yang sudah divonis masuk surga bisa masuk surga. Sampai situ ya, ayatnya itu luar biasa. Dari detail hurufnya ternyata menyimpan makna yang sangat dalam. Wah, yang tadi nggak ada waknya, yang ini kok ada waknya? Ya karena itu adalah 2 hal yang berbeda. Sampai mereka datang ke surga, wa futihat, dan
dibukakan pintu surga. Kalau yang pertama, mereka datang ke neraka jahanam dalam kondisi neraka jahanam sudah terbuka. Perlu ada yang buka, tinggal masuk saja langsung. Ya. Ya, kalau yang surga enggak, mereka datang ke surga wa futihat dan telah dibuka. Kenapa? Karena itu adalah dua hal yang berlainan. Datangnya kaum mukminin ke surga dengan dibukanya pintu surga adalah dua hal yang berlainan. Mereka nggak bisa langsung masuk surga karena kuncinya ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat ketika datang, ya, malaikat Jibril membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang kamu bawa, wahai Jibril? Yang kami bawa adalah Muhammad. Kata penjaga surga, saya diperintahkan untuk tidak membuka pintunya sampai beliau datang. Nah, ini salah satu bentuk syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Wafi, syarah dari kitab Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini saya ingin membaca hadis yang ke-40. Kenapa bacanya hadis yang ke-40? Karena akhir-akhir ini beranda media sosial kita penuh dengan berita-berita menarik, ya. Yang saya khawatir itu menghabiskan banyak waktu kita, ya, menghabiskan banyak waktu kita. Vina Cirebon belum beres, ada lagi yang lain. Yang lain belum beres, ada lagi Anies gagal nyagub. Beritanya itu lagi. Enggak dibuka, kita penasaran. Sampai isu perceraian artis, enggak dibuka juga kita penasaran, kepo, ya. Pas dibuka ada lagi tautan yang lain, baca juga berita yang lainnya, menarik juga, buka lagi. Ya, jadi dengan banyaknya hal yang terjadi, khawatir, ya, kemudian kita terlena dengan semua fenomena yang terjadi, dan kemudian tanpa kita sadari waktu kita habis, ya, untuk memuaskan keinginan kita tentang berita-berita yang sedang terjadi. Belum lagi berita Indonesia berhasil menahan Arab Saudi satu-satu. Ya, update saya, Pak, ya, satu-satu. Jangan-jangan besok-besok nggak boleh umroh lagi, gitu, ya. Jadi hadis yang ke-40 ini berbicara tentang bagaimana seharusnya posisi seorang mukmin ketika hidup di dunia. Di dalam syarah kitab Al-Wafi, hadis yang ke-40 ini diberikan judul Igtinamud Dunya lil Fauz bil Akhirah. Bagaimana kita memaksimalkan dunia, semua kesempatan, semua fasilitas yang ada di dunia, agar kita bisa menikmati kebahagiaan di akhirat. Cuma fasilitas dunia itu banyak. Ada yang berupa harta, ya, fasilitas itu. Dan uniknya, fasilitas yang berupa harta ini ternyata dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tidak merata. Ada yang Allah bagi dunia ini banyak, ada yang sedang-sedang aja, ada yang kurang, kan begitu. Itu fakta, nggak bisa ditolak, ya. Allah itu membagi dunia dengan cara yang Allah kehendaki, dengan hikmah yang luar biasa. Ada yang simpanannya sampai LPS aja nggak sanggup untuk mengcovernya, ya, karena di atas 2 miliar semua. Punya rekening 15, isinya di atas 2 miliar semua. Ada yang punya rekening tapi seperti suasana lebaran, tiap kali mau transfer mohon maaf dulu, mohon maaf saldo Anda tidak cukup, ya. Mau bayar rekening listrik aja mohon maaf saldonya nggak cukup, ya. Ada juga. Kenapa nggak rata ya semuanya? Ya udahlah semuanya 5 miliar, semuanya 5 triliun. Jadi kalau kita bayangkan, kalau semua orang kehidupan dunianya sama dalam konteks harta, dalam konteks kekayaan, ya nggak jalan kehidupan dunia ini, nggak jalan. Nah, siapa yang mau jadi karyawan ya kalau semuanya duitnya sama 5 triliun? Ya.
nggak akan jalan. Ya. Tidak akan ada ta'awun, tidak akan ada tasamuh, tidak akan ada yang lain-lain. Berhenti dunia ini. Kemudian apalagi fasilitas yang ada di dunia ilmu, ternyata ilmu juga nggak sama. Allah berikan tidak merata. Ya. Ada yang levelnya basic, ada yang intermediate, ada yang levelnya advance, ada yang levelnya core of the core gitu ya, kalau kata Pak Dul itu. Ya, memang intinya inti, ahlinya ahli gitu. Ya. Jangankan dalam disiplin ilmu yang berbeda, dalam satu disiplin ilmu yang sama ternyata orang itu beda-beda. Ya, pengetahuannya. Dokter aja nggak sama Pak pengetahuannya. Ya. Jamaah kami itu kan ada dokter juga. Kalau diminta tolong, bukan bagian saya kalau yang itu. Dokter ahli jantung tuh nggak bisa Pak nolongin ibu-ibu lahiran. Ya, dibagi-bagi. Tapi ada satu fasilitas yang Allah bagi rata. Semua orang mendapatkan jatah yang sama, yaitu waktu. Dokter 24 jam ya. Yang tani juga sama 24 jam. Orang paling kaya di dunia 24 jam, yang paling miskin juga sama 24 jam. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan kalian boleh beralasan lah dengan yang lain-lain. Saya ya Allah nggak bisa haji karena ya engkau tahu sendiri. Saya jangankan buat haji. Ya, buat ini aja saya masih tertatih-tatih. Bukan saya nggak mau ngajar ya Allah, jangankan saya ngajarin istri saya Iqra aja saya susah. Boleh orang mungkin beralasan dengan itu, tapi tidak ada orang yang pernah bisa dimaafkan beralasan dengan waktu. Ya, makanya ketika ada qala rabbirji'un ya Rabb, balikin saya ke dunia, waktunya nggak cukup. Jawaban Allah sederhana, awalam nu'ammirkum ma tadzakkar fihi man tadzakkar. Bukankah kamu sudah aku berikan waktu yang cukup, dengan waktu itu yang lain bisa masuk surga, kenapa kamu enggak? Ya. Ada orang wafat 60 tahun, kata ya Allah kurang 60 tahun, makanya bekal saya tuh enggak cukup. Nah Allah tinggal hadirkan saja yang umurnya 60 tahun, dia juga umurnya 60 tahun bisa aja masuk surga. Ya. Waktunya sama, yang lain bisa punya banyak bekal, kamu kok enggak? Ya. Makanya kemudian dari sekian banyak fasilitas dunia ini, yang paling penting untuk diperhatikan adalah persoalan waktu. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah anaknya Umar radhiyallahu anhuma. Kalau bapak-bapak nanti membaca ada radhiyallahu anhuma, artinya bapak dan anaknya dua-duanya adalah sahabat. Kan ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anhuma gitu ya bacaannya. Ada radhiyallahu anha, kalau anha berarti perempuan ya. Yang dimaksud dengan sahabiahnya adalah perempuan. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Semoga Allah meridhoi beliau. An Abdullah ibni Umar, dari Abdullah anaknya Umar, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya adalah sahabat. Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang biman kibaya, pundak saya. Jadi Rasulullah megang pundak saya. Faqala, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun, jadilah engkau fid dunya, di dunia ini, ka'annaka, seolah-olah engkau gharibun, orang asing. Jadilah di dunia seperti orang asing. Awabiru sabilin, atau orang yang sedang dalam perjalanan, yang sekedar melintas, Ini hadisnya cuma sampai sini ya. Tambahannya itu bukan hadis, itu perkataan Abdullah bin Umar. Setelah mendapatkan wejangan dari Rasulullah yang ini, kemudian Abdullah bin Umar berkata, idza amsaita, kalau kamu sedang berada di sore hari, fala tantadiris sobah, jangan nunggu waktu pagi.
Jadi kalau kita sedang ada di sore hari, jangan nunggu waktu pagi. Wa idza asbahta, kalau kamu sedang berada di pagi hari seperti sekarang ini, fala tantadhiril masa, jangan nunggu waktu sore. Belum tentu datang waktu sore. Ya. Ini ya. Wa khudh min sihhatika limaradika, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit, wa min hayatika limautika, dan kemudian waktu hidupmu sebelum datang kematian. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru. Salah satu teknik dalam mengajar, salah satu aspek yang tidak boleh kita lupakan dalam pendidikan, baik pendidikan di sekolah maupun di rumah anak-anak kita, ada aspek yang tidak boleh dilupakan, yaitu bagaimana seorang ayah, seorang ibu, seorang guru melakukan sentuhan-sentuhan dan kontak fisik dengan anaknya, dengan peserta didiknya. Itu sering dilakukan oleh Nabi SAW, termasuk dalam hadis ini. Ya, ketika ngasih nasihat, dipegang pundaknya. Itu bukan sembarang sentuhan fisik gitu. Ya. Jurnal-jurnal ilmiah itu kalau kita baca, kalau jurnal pendidikan, semuanya sepakat. Sentuhan fisik itu punya peran yang sangat penting dalam pendidikan, dalam pemberian nasihat. Kalau kita ingin nasihatin anak kita, ya, kalau dibarengin dengan sentuhan fisik, itu menimbulkan kesan yang lain ketimbang hanya sekedar kita ceramahinya, ya, sambil marah-marah gitu. Sentuhan fisik lain. Ya. Rasulullah itu sering, apalagi terhadap sahabat-sahabat junior seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya. Jadi disentuh fisiknya, ya. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, misalnya tentang Ibnu Mas'ud ketika diajarkan tentang tasyahud, ya, itu juga sama, disentuh fisiknya. Ya. Ada kadang-kadang dengan cara digenggam tangannya, kadang-kadang ada yang dipegang lututnya, kadang-kadang ada yang dipegang pundaknya, kadang-kadang ada yang diusap kepalanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu juga sama, Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama, Al-Alaq 1-5, itu kan beliau berkali-kali mengatakan, saya nggak bisa baca. Iqra, bacalah, kata malaikat Jibril, saya nggak bisa baca. Lalu apa yang dilakukan malaikat Jibril? Kemudian beliau memeluk Nabi SAW. Itu bukan sembarangan pelukan. Ya. Jadi sesekali kalau nasihatin anak, disentuh fisiknya, imma kepalanya diusap, atau punggungnya yang dilus-lus, atau pundaknya yang dipegang, atau tangannya yang dipegang. Tapi sentuhan fisik itu punya makna tersendiri. Ya. Kalau kita ngikut-ikut kajian-kajian pengasuhan, ya, semua orang mengatakan hal yang sama. Ya. Jadi Nabi sering melakukan hal itu. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Abdullah bin Abbas kadang-kadang sambil dibonceng. Jadi kalau mau kasih nasihat, bonceng dulu, ya. Ardafani Nabi sallallahu kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam inni uallimuka bi kalimatin. Aku pernah dibonceng Nabi, yuk ikut naik onta saya. Sekarang naik Beat, ya, atau Mio kayak motor saya. Ya. Atau yang bapak-bapak, ayo naik Expander, dibonceng di atas kendaraan, kemudian baru dinasehati. Wahai anak muda, saya ingin menyampaikan satu kalimat, jangan sampai kamu lupa. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Terus, ya, ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian faidah yang kedua adalah tentang fana'ud dunya wa baqa'ul akhirah. Fana'nya dunia dan kekalnya akhirat.
Baru saja kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, ya, berita-berita kematian seseorang, ya. Tadi sudah disampaikan, ya, mudah-mudahan Allah menerima semua amal solihnya. Seharusnya itu tidak hanya kemudian menjadi berita, lalu kemudian lewat begitu saja, gitu ya. Berita itu harus menjadi nasihat. Kafabil mauti mau'izatun. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Makanya nanti pola takziah itu ganti, Pak. Ya. Suka terlalu banyak makannya, ya. Terlalu banyak makannya, takziah. Jadi lupa kalau takziah itu harusnya ingat kematian. Ya. Jadi karena banyak makannya jadi nggak ingat mati. Ya. Jadi takziah itu pertama fungsinya untuk menguatkan, ya, menguatkan keluarga mayit yang baru saja ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Makanya kemudian datang, ya, untuk menaikkan kembali moral, semangat dan lain sebagainya. Yang kedua fungsinya adalah agar kita ingat bahwa suatu saat juga kita akan mati. Ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad mayyitun. Apa mayit? Mayit itu orang yang akan belum mati. Mayit itu belum mati. Ya. Mana mayitnya? Oh, saya mayit. Bapak-bapak yang mayit semua. Ya. Wah, Ustaz jangan begitu. Tapi mayit itu yang akan mati, bukan yang sudah mati. Mayit itu kalau dalam bahasa Arab yang akan mati, bukan yang sudah mati. Kita yang sudah meninggal, ya. Mayitnya mana? Nah, apa mayitnya? Kalau yang itu bukan mayit, dan itu sudah meninggal. Yang sudah meninggal bukan mayit. Ya. Yang akan meninggal namanya mayit. Innaka mayyitun, kata Allah, ya Muhammad, sesungguhnya engkau nanti akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga semua akan mati. Kan ketika ayat ini turun Nabi Muhammad belum meninggal. Masa Nabi Muhammad sudah meninggal ayatnya turun? Nggak mungkin. Innaka mayyitun, sesungguhnya kamu adalah mayit. Wa innahum mayyitun, dan mereka semua juga mayit. Jadi jangankan kita, Nabi aja meninggal, apalagi kita, gitu. Ini menunjukkan fana'ud dunya, bahwa dunia ini fana, tidak kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, bapak-bapak ada ajalnya. Nah masalahnya begini, Pak. Ketika Allah memberikan waktu, dan waktunya sama 24 jam, seperti yang tadi disampaikan, ternyata ujung waktu setiap manusia itu berbeda-beda. Ya, ujung waktu saya dengan ujung waktu bapak-bapak berbeda-beda. Ya. Kemudian ternyata kalau kita ukur selama-lamanya kita hidup di dunia, kalau dibandingkan nanti dengan bekal yang harus dibawa menuju akhirat, itu ternyata waktunya nggak cukup. Berapa? Bapak-bapak tuh maunya umurnya berapa? Ya, biar clear aja lah dari sekarang. Bapak-bapak maunya berapa? 1000 tahun. 1000 tahun kita hidup di dunia, Pak. Itu nggak akan pernah cukup untuk mengumpulkan bekal. Kenapa? Karena nanti kehidupan setelah ini bukan 1000 tahun. Ya, bukan 1000 tahun. Kira-kira cukup nggak? Misalnya kalau kita dikasih umur 1000 tahun, misalnya, kemudian setelah itu kita meninggal dunia, lalu hidup di alam barzakh, katakanlah 5000 tahun, itu aja udah nggak cukup. Kemudian nanti kita masuk di padang mahsyar, minimal 50.000 tahun berdiri, nggak duduk kayak gini, duduk aja pegel, Pak. Ya. Nah imam baru 10 menit baca suratnya agak panjang kan, kapan beresnya gitu. Nanti 50.000 tahun berdiri, masalahnya itu. Wah nggak ada tendanya. Ya. Pakai tenda punya RT, RT-nya juga sama, kepanasan juga sama dengan kita.
kita. Berdiri juga sama. Itu minimal 50.000 tahun. Belum lagi setelah itu, imma al-jannah wa imma an-nar, baik surga dan neraka tidak ada batas waktunya. Nah, bagaimana mungkin cukup dengan 1000 tahun ngumpulin bekal gitu, Pak? Ya. Apalagi cuma 70 tahun. Ya, apalagi cuma 60 tahun. Nah, ya. Jadi kalau judul dari hadis ini adalah bagaimana memaksimalkan dunia ini, apa yang Allah berikan di dunia, terutama soal waktu untuk kepentingan akhirat, maka kita harus bertanya kepada para ulama, bagaimana caranya waktu yang singkat ini bisa mengumpulkan bekal yang layak dan cukup untuk mengarungi kehidupan yang panjang. Oh, kalau sudah ke situ, jangankan kelas kita, Abu Hurairah aja nangis dia kalau sudah ingat-ingat yang hal-hal seperti ini. Dia nangis senderan, ya. Kemudian istrinya nanya, kenapa bang, belum ngopi? Belum ngopi masalahnya. Ya, Abu Hurairah nggak ngopi, nggak kayak saya. Ya. Kerjanya ngopi mulu. Abu Hurairah bersandar di dinding rumahnya. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Karena aku ingat betapa panjangnya perjalanan setelah ini. Ya, panjang sekali perjalanannya, sementara waktu untuk mengumpulkan bekalnya tidak cukup, cuma sebentar. Saya mau 70 Ustaz. Ya silahkan aja, cita-cita apa gitu ya. Kita nggak tahu. Ya cita-cita saya per 70 dah kalau bisa. Saya 65 dah. Ya silahkan. Tapi 65 itu nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Nah, kita harus pakai teori ekonomi, ya. Teori ekonomi yang dipelajari di SMP dulu ya, zaman kurikulum apa bapak-bapak dulu? CBSA bukan? Ganti mulu ya kurikulum. Gara-gara ganti kurikulum harus ada pelatihan mulu, karena setiap kali ganti kurikulum minimal 3 kali pelatihan. Ya. Belum ganti lagi. Sekarang namanya kurikulum merdeka. Padahal yang diinginkan masyarakat merdeka itu bayarnya aja dah, kurikulum apa aja gitu ya. Yang merdeka bayarnya sajalah, dimerdekakan gitu ya. Kalau isi konten caranya ya udahlah terserah saja. Yang diinginkan kita merdeka dalam soal bayarnya. Masya Allah ya, sekolah zaman sekarang mahal-mahal ya, mahal-mahal. Di tempat saya saja bayarnya mahal-mahal. Yang kita inginkan merdeka bayarannya. Kalau caranya, pendekatannya udah bebas aja. Mau dengan Pak KTSP 2013, 2006 macam-macam, CBSA 94 lah. Mirip-mirip aja kayak gitu-gitu aja. Maka kemudian tadi saya sampaikan, perlu kita tanya kepada para ulama bagaimana caranya agar waktu yang singkat ini seperti teori ekonomi bisa menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sesedikit-sedikitnya gitu. Teori ekonominya begitu. Ya. Maka nanti ada jawaban-jawabannya dari para ulama bagaimana waktu yang singkat ini bisa menghasilkan banyak hal. Bapak-bapak jangan sampai lupa. Ini yang pertama. Jadikan semua aktivitasnya bernilai akhirat, apapun itu aktivitasnya. Kalau sholat itu jelas aktivitas akhirat, mandinya juga harus jadi pahala, makannya harus jadi pahala, berangkat kerjanya jadi pahala, masak nasinya harus jadi pahala, nyuci piringnya, pokoknya Pak, semua apapun kegiatan kita harus jadi pahala. Karena kalau nggak begitu ketinggalan kita, ya. Kalau nggak begitu ketinggalan kita, bekalnya banyak, masalahnya yang harus dikumpulin. Maka jangan sampai ada satu detik terbuang kecuali detik itu jadi pahala. Al-Imam Hasan Al-Basri, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Itu kalau hilang 5 menit, 10 menit itu nangis. Itu tadi 5 menit jadi pahala atau enggak? 5 menit tadi yang dihabiskan itu jadi pahala kok. Kalau hilang duit, Pak, ya, hilang 10 juta. Selama kita masih punya waktu, bisa kita kumpulkan lagi 10 juta itu. Bisa kita kumpulkan lagi. Tapi bapak-bapak kalau hilang 5 menit, di mana bisa beli? Saya mau tanya, di mana bisa beli 5 menit yang hilang itu?
Ada yang jual nggak di pasar misalnya? Atau di aplikasi online? Saya mau beli 5 menit yang hilang. Nggak ada. Kalau hilang duit, ditipu bisnis misalnya. Atau kemudian orang berutang nggak bayar-bayar sampai sekarang, di WA kagak dibalas-balas, bahkan nomornya diblokir misalnya gitu. Kan ada ya jadi gitu. Ya Allah, itu bisa dicari Pak. Selama kita punya waktu, fasilitas lain itu bisa dicari lagi. Tapi ketika kita hilang waktu, nggak bisa lagi dicari. Maka jangan ada waktu yang terbuang kecuali jadi amal soleh. Caranya cuma 2. 1, niatkan semuanya untuk beribadah, apapun kegiatannya. 2, caranya ikut cara Nabi SAW. Ya, kalau kita mandi, niatnya ibadah. Saya mandi untuk menjaga tubuh yang Allah anugerahkan. Masa jadi sakit gara-gara saya nggak mandi-mandi? Kan tubuh ini amanah. Jaga amanah jadi pahala. Kemudian mandinya sesuai dengan cara Nabi SAW, jadi pahala mandinya. Makan tadinya nggak ada pahalanya, Pak. Tapi kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, caranya ikut caranya Nabi, jadi pahala. Semua kegiatannya kalau 2 syaratnya ada, semuanya jadi pahala. 1, niatnya karena Allah. 2, caranya ikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua, lakukan amalan-amalan istimewa. Karena di antara sekian banyak amal solih, ada amalan yang istimewa, yang kalau dikerjakan pahalanya jauh lebih banyak Pak, ketimbang amalan yang solih lain yang sejenis dengan itu. Ini contoh sederhana ya, zikir. Nabi SAW itu pernah lewat kamarnya Juwariyah binti Haris, salah satu istri beliau. Ya. Kalau bapak-bapak istri, bapak-bapak nggak ada salah satu. Kalau Nabi kan banyak ya, jadi salah satu istri beliau namanya Juwariyah binti Haris. Begitu lewat, Juwariyah itu sedang zikir. Ini sebelum subuh nih, kasus sebelum subuh. Lagi ngapain? Lagi zikir ya Rasulullah. Oh bagus, teruskan. Kemudian sholat subuh, Nabi ke masjid. Setelah syuruk, Nabi pulang lagi. Juwariyah masih zikir. Ngapain? Masih zikir yang tadi ya. Oh. Kemudian beliau bersabda, tahu nggak? Saya tadi mengucapkan 1 kalimat zikir yang kalau dibandingkan dengan zikirmu dari pagi sampai malam, itu jauh pahalanya lebih banyak daripada 1 zikir tadi yang saya ucapkan. Nah, kan bisa hemat waktu, ya. Pahalanya jauh lebih banyak. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Itu ketika 1 kali dibaca oleh Nabi SAW, pahalanya jauh lebih banyak, lebih baik daripada zikir yang dibaca oleh Juwariyah dari pagi sampai malam. Setiap amal itu kan ada rajanya, maka pegang rajanya dulu sebelum yang lain-lain. Sehingga waktu kita yang sedikit ini kemudian bisa menghasilkan banyak hal gitu. Ya. Di antara istighfar ada rajanya istighfar. Di antara surat-surat Al-Quran ada surat-surat istimewa. Di antara sholat-sholat ada sholat istimewa. Di antara puasa-puasa ada puasa istimewa. Semuanya ada istimewanya. Maka target prioritas kita adalah mengerjakan amalan istimewa. Bukan yang lain ditinggalkan, bukan. Tapi target prioritas kita adalah mengerjakan amalan istimewa. Sehingga ketika dikerjakan, hemat waktu. Gitu. Kan tadi, problem kita adalah waktunya sebentar, tapi pahala yang dikumpulkannya harus banyak, kan begitu. Makanya kemudian cari amalan-amalan yang istimewa. Makanya pentingnya duduk di majelis agar kita tahu dari sekian banyak amalan itu yang mana Ustaz yang paling istimewa biar kita bisa kerjakan ya, sehingga kita bisa membuat skala prioritas. Ini contoh kan, orang masuk masjid kan sudah ada timernya, tinggal 3 menit. Aduh, saya sholat apa ya? Kan ada banyak pilihan.
Saya habis wudhu tadi, mau sholat sunnah wudhu, atau saya sholat tahiyatul masjid, atau sholat qobliyah. Makanya kalau kita duduk di majelis, kita tahu prioritasnya, maka sholat qobliyah yang akan kita kerjakan. Ya, karena sholat qobliyah subuh jauh melebihi sholat sunnah setelah wudhu, jauh melebihi sholat sunnah tahiyatul masjid. Bahkan ketika dikerjakan, maka dua sholat yang tadi sudah di-cover oleh qobliyah subuh. Kan enak begitu. Ya. Surat-surat Al-Quran ada ya yang perlu kita prioritaskan. Di antara sekian banyak puasa sunnah ada yang perlu kita prioritaskan. Di antara berbagai bentuk sedekah ada yang harus kita prioritaskan. Ya. Misalnya kan sedekah macam-macam. Ya. Ada sedekah yang ditampakkan, boleh. Dijadiin konten, Ustaz, boleh? Boleh. Sedekah jadi konten, boleh. Ya. Ada syarat sedekah yang diterima mah bukan jadi konten atau tidak jadi konten, ikhlas apa enggak? Karena jadi konten juga belum tentu ria, belum tentu. Ya. Ria nih, sedekah aja dikamerain mulu jadi konten gitu. Belum tentu, karena itu mah urusan hatinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sedekah itu ditampakkan boleh. Tiba-tiba lagi ngaji, Ustaz, saya mau nyumbang 5 miliar di depan semua orang, boleh. Ayo Pak, contohin Pak. Nah, kemarin ya di Palestina kan begitu ya, Palestina. Siapa yang mau berapa? Awalnya berapa tuh? 50 juta ya? Yeah. Paket 50 juta gitu. Boleh begitu? Boleh, silakan. Orang Nabi saja pernah melakukan itu. Ikhlas, ya ikhlas tuh urusan dia dengan Allah, dia tidak tahu. Ya. Tidak mesti saya jangankan 50, 100 gitu. Misalnya, boleh. Intum bisadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah, memaklumatkan sedekah, itu bagus kata Allah. Jempol. Ada pahalanya banyak. Ya, dikali sekian ratus. Tapi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan, itu jauh lebih baik. Ya. Apa lebih baiknya? Karena ada plusnya nanti. Diampuni dosa-dosanya, memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga kita dari kematian yang buruk. Ya, sedekah-sedekah yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga, lakukan amalan di waktu yang istimewa. Amalannya mungkin biasa, tapi coba Pak, cari waktu istimewa. Jadi agar waktu yang sedikit ini bisa menghasilkan banyak hal, ada waktu-waktu istimewa yang tidak boleh kita lewatkan. Berdoa misalnya kapan saja boleh berdoa. Ya. Berdoa itu kapan saja boleh. Setelah sholat boleh berdoa? Boleh. Tapi kan ada waktu istimewanya. Kapan? Justru sebelum sholat. Antara azan dan iqomah. Bukan berarti setelah sholat fardu nggak boleh berdoa. Boleh, silahkan. Ya. Nabi juga pernah mencontohkannya. Berdoa setelah sholat boleh. Ya. Tapi kan ada waktu istimewa. Waktu istimewanya kapan? Di antara azan dan iqomah. Atau di dalam sholat. Ada yang istimewa gitu. Itu yang perlu kita cari. Istighfar kapan aja boleh? Boleh, tapi kan ada waktu istimewanya. Kapan? Sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian Allah berkata, "Fahal min mustaghfirin fa'aghfir lahu." Ada enggak orang yang mau istighfar pada saat ini? Aku kontan dah detik itu juga diampuni dosanya. Kita yang dosa, Allah yang turun. Harusnya kan kita yang naik ya. Kita yang butuh, Allah yang nyamperin gitu. Nah, maka kemudian waktu-waktu istimewa ini tidak boleh dilewatkan. Maka nanti datang bulan Ramadan, jangan dilewatkan. Ya, datang masa-masanya Lailatul Qadar, jangan dilewatkan. Datang waktu-waktunya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, jangan dilewatkan. Karena itu adalah waktu-waktu utama di mana amal solih itu tidak dipandang sama dengan amal solih di waktu yang lain. Cuma kadang saya suka heran, Pak. Kalau untuk Lailatul Qadar, orang tuh berbondong-bondong dicari sampai begadang-begadang iktikaf masjid, bikin kopinya sampai bergelas-gelas gitu. Bagus Pak, karena apa? Saya pengen dapat Lailatul Qadar. Kenapa hari Arafah yang jelas-jelas ada tanggalnya? Enggak. Padahal keutamanya sama.
Ya. Hari Arafah tanggal 9 itu keutamaannya tidak kalah dengan Lailatul Qadar. Tapi kenapa yang tanggal 9 itu banyak yang abai, saya nggak ngerti bagaimana kemudian konsep berpikirnya gitu. Lailatul Qadar belum tentu tanggal 21, ya. Jangan-jangan 23 kan begitu ya. Jangan-jangan 25. Jangan-jangan 27 gitu. Tapi banyak orang bersemangat mencarinya. Alhamdulillah, bagus. Tapi kenapa hari Arafah yang keutamaannya sama dengan Lailatul Qadar, tapi tanggalnya udah jelas di depan mata kita, tanggal 9. Siang lagi, nggak usah bikin kopi. Siang, hari Arafah itu kan siang, Pak. Ya Allah, tapi tidak seserius Lailatul Qadar. Kan sayang sekali. Tidak ada hari terbaik sepanjang tahun kecuali hari Arafah. Tidak ada malam terbaik sepanjang tahun kecuali Lailatul Qadar. Untuk kategori malam Lailatul Qadar rajanya, kategori siang Arafah rajanya. Nggak ada lagi. Itu waktu istimewa itu. Yang ketiga ya. Jadi manfaatkan waktu istimewa karena nanti pahalanya tidak akan dihitung sama. Kecintaannya tidak dihitung sama. Segala-galanya istimewa kalau dikerjakan di waktu istimewa. Kemudian yang keempat, lakukan amalan di tempat istimewa. Makanya saya doakan mudah-mudahan bisa tiap tahun bapak-bapak tuh pergi ke Mekah ya. Kenapa? Istimewa, Bapak. Sholat di Masjid Baitur Rahim 100 rakaat sampai capek. Di sono tinggal sholat 2 rakaat, Pak. Nggak enak gimana itu? Pahalanya sama dengan 100.000 sholat di Baitur Rahim itu. Ada yang pernah sholat 100.000 rakaat di sini. 11 aja ya, kadang sampai malam ke-6, malam ke-7 udah nggak ada. Ya alhamdulillah, 6 malam juga alhamdulillah. Tapi ketika kita datang ke Masjidil Haram, ketika datang ke Masjid Nabawi, dimanfaatkan. Saya beberapa kali nganter orang umroh, rata-rata penyakitnya begitu. Hari pertama, kedua, ketiga, semangat. Begitu hari keempat udah mulai. Bisa nggak Ustaz di hotel aja? Ini masih mulai. Tawafnya udah mulai di tempat yang lain. Tawafnya udah mulai di tempat yang lain. Hari pertama antusias, nangis lihat Ka'bah tuh. Hari kedua masih. Hari ketiga udah mulai agak biasa-biasa saja. Hari keempat, haji kan sampai 40 hari itu ya. Di Mekahnya sekian puluh hari, itu lama-lama biasa aja tuh lihat Ka'bah. Kadang-kadang kayak capek juga ya, jalannya jauh lagi, naik mobil kadang-kadang antri dan lain sebagainya. Manfaatkan tempat-tempat istimewa. Ya. Kemudian yang berikutnya, istiqomah dalam sebuah amalan. Karena di antara sekian banyak waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, nanti akan ada masa-masanya bapak-bapak saya nggak bisa pakai waktu itu. Mungkin sakit, Pak. Mungkin kita sedang bepergian. Makanya istiqomahkan dalam amal soleh. Untuk apa? Agar pahalanya tetap dicatat sempurna. Agar pahalanya tetap dicatat sempurna. Kita biasa ngaji nih tiap hari Sabtu. Suatu saat sakit gigi nggak tahan gitu ya, sampai kemudian kita absen. Kalau seandainya nggak sakit gigi, kita tuh ngaji gitu Sabtu itu. Aduh, sayang banget ya, saya nggak bisa ngaji. Lagi kenapa? Sakit gigi. Tenang, Pak. Meskipun bapak-bapak nggak ke masjid, ya, hari Sabtu itu pahalanya tetap dicatat sempurna ngaji, meskipun ada di rumah lagi selimutan. Kan enak begitu. Kita biasa mengerjakan qiyamul lail, salat tahajud 2 rakaat, 3 rakaat dan lain sebagainya. Suatu saat karena kita sedang safar, kita nggak bisa mengerjakannya. Tenang, dicatat sempurna pahalanya. Ini untuk menyiasati waktu yang Allah berikan itu. Kadang-kadang juga nggak bisa kita pakai seterusnya, karena kadang-kadang ada uzur, sakitlah itu, sibuklah yang nggak bisa ditinggalkan, kemudian safar. Kalau sudah safar kan susah, Pak, mau ngapa-ngapain juga ya, nggak leluasa kan ya, sholat qobliyah ba'diyah di rest area ya. Sholat itu ya udah yang wajib aja dipotong jadi 2, Pak. Sholat dulu kan dipotong jadi 2. Setelah itu tambah lagi qobliyah dan ba'diyahnya. Sholat fardunya aja dipotong, ditambah lagi sholat qobliyah sama ba'diyah. Nggak perlu, langsung aja udah sholat duhur 2 rakaat. Sayang Ustaz qobliyahnya udah dicatat, udah pahalanya qobliyah udah.
Ba'diyahnya udah dicatat. Kenapa? Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang sakit atau bepergian, dia biasa mengerjakan amalan-amalan sunnah itu, tetap dicatat pahalanya sempurna. Nah, kemudian yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu bapak-bapak ini diberkahi, ya. Waktunya sebentar tapi cukup untuk mengumpulkan amal saleh. Doanya yang mana? Doanya tidak ada doa yang khusus, Pak. Tapi kalau saya suka merekomendasikan doa yang sering dibaca di sini, ya. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, berkahi waktu saya. Kalau seandainya umur saya panjang, umur panjang itu jadi tambahan kebaikan. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Tapi kalau engkau takdirkan saya umurnya pendek, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan umur yang pendek itu sebagai waktu istirahat dari keburukan. Ya, istirahatnya dari keburukan aja, Pak, jangan dari pahala. Istirahatnya hanya dari keburukan saja. Waj'alil mauta, dan jadikan kematian rohatan sebagai waktu istirahat. Setelah mati, alhamdulillah saya nggak maksiat lagi. Kan nggak akan ngomongin orang lagi kalau sudah mati. Sama siapa? Mau ngerumpi sama mayit yang lain. Datang ke kuburan lain, wah ada si fulan, nggak ada ceritanya, ya. Yang sudah meninggal kemudian duduk ngerumpiin orang yang masih hidup, ya, menyebutkan keburukannya, nggak ada. Ya gitu ya Pak. Jadi biar berkah waktunya. Ya. Dan yang terakhir, ini saya lupa. Ya, untuk memaksimalkan umur kita yang sebentar ini, jangan sampai wafat kecuali kita sudah meninggalkan kenangan amal sholih. Ya, kenangan amal itu yang mengalirkan pahala maksudnya. Umur boleh 60 Pak, tapi pahala jangan sampai 60 juga. Umur boleh 70, tapi pahala kita jangan sampai 70. Sampai 100 tahun masih ada pahalanya, sampai 150 tahun masih ada pahalanya. Masya Allah, ini Imam An-Nawawi nulis kitab Arba'in, orangnya sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Umurnya cuma 40 tahun Pak, Imam An-Nawawi itu. Tapi pahalanya sampai ratusan tahun karena kitabnya masih kita baca. Apa enggak enak begitu? Umur 40 tahun meninggal, tapi pahalanya tidak 40 tahun sampai ratusan tahun. Ini kan orangnya sudah wafat Pak, Imam Nawawi, ratusan tahun yang lalu. Tapi bukunya kita baca, pahalanya mengalir. Jadi jangan sampai kemudian kita wafat kecuali setelah meninggalkan amal solih yang mengalirkan pahala. Ya, punya anak-anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian apa lagi? Sedekah jariyah, wakaf, bikin sumur, ya, sedekah mushaf untuk masjid atau untuk pesantren, atau bapak-bapak jadi orang tua asuh, gitu ya, kasih beasiswa tuh anak-anak santri yang lagi belajar. Ya, datang ke pesantren-pesantren, coba dicek ada yang nunggak bayaran nggak, ya, ngobrol sama TU-nya, ada nggak di sini yang suka nunggak bayaran? Ada nih Pak, nih anak yatim, ya, Bapak sekalian aja tuh ibunya. Nah, ke situ, jangan nyariin ibunya, ini anak yatim, ya udah nanti bayarannya, kan suka nunggak gitu aja, udah 4 bulan 5 bulan nih belum bayaran, udah dari saya aja tiap bulan, gak usah ditagihin. Ya Allah, itu anak pesantren, biayanya dari kita. Ya, setiap kali dia belajar, kita kebagian pahalanya. Setelah dia selesai belajar, dia amalkan tuh ilmunya, kita kedapatan pahalanya. Kita sudah meninggal, anak itu masih tetap hidup dan beramal soleh, kita masih dapat pahalanya. Anak itu nanti nikah, kemudian diajarkan kepada anaknya, kita dapat pahala. Anaknya anak itu beramal soleh, kita mau udah puluhan tahun yang lalu meninggal, masih tetap mengalir pahalanya. Itu anak ngajarin lagi ke anaknya, nggak ada ujungnya begitu, nggak ada ujungnya. Selama itu kemudian bermanfaat dan menjadi amal solih, kita akan dapat pahalanya. Nah, jadi ini beberapa kiat ya untuk kemudian bagaimana ketika Nabi SAW mengatakan jadilah kamu di dunia seperti orang asing, jangan betah-betah di sini mah, lah segera pulang, jangan betah-betah di sini.
Ya, makanya alhamdulillah nih kalau hidup banyak susahnya, itu salah satunya agar kita nggak betah. Kalau udah betah mah, kalau udah seneng betah biasanya. Ya. Allah nggak pengen kita betah-betah di sini. Bukan di sini. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Dunia ini adalah mata, akhirat itu darul qarar. Nah itu di situ kampung kita yang sebenarnya. Ya. Abiru sabilin, seperti orang lewat saja di rest area. Ngapain di rest area lama-lama? Bangun rumah di rest area sih jangan. Ngapain? Ya, semuanya dihabiskan di rest area? Enggak, pulang cepetan, ditungguin keluarganya. Ya. Jadi hidup di dunia ini seperti kita mampir di rest area berapa KM 57 gitu. Sebanyak apapun makanan di situ, emang bapak-bapak mau selama-lamanya di situ? Ya enggak, paling juga sejam di situ. Ya. Paling setengah jam, paling lama sejam setengah. Ya. Istirahat, makannya setelah itu kan pergi lagi. Jadi begitu ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini jadi pengingat bagi saya dan bagi para jamaah sekalian betapa pentingnya memaksimalkan semua fasilitas dunia ini, terutama persoalan waktu agar kita kemudian berbahagia di negeri akhirat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wah, lebih ya. Pak yang mau ada pertanyaan atau yang didiskusikan, silakan. Ya, silakan Pak. Tadi terkait sholat Qobliyah sama Ba'diyah, yang itu kan sholat rawatib, bedanya di mana sih Pak Ustaz? Rawatib sama Qobliyah sama Ba'diyah. Baik. Jazakumullah khairan. Salat rawatib itu adalah salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Satelitnya salat fardu gitu. Ya. Baik dilakukan sebelum salat fardu namanya qobliyah, atau dilakukan setelah salat fardu namanya ba'diyah. Jadi qobliyah ba'diyah itu adalah jenis-jenis salat rawatib. Ya, jadi salat rawatib itu adalah salat sunnah yang mengiringi pelaksanaan salat fardu. Yang dikerjakan sebelum salat fardu namanya qobliyah, yang dikerjakan setelahnya namanya ba'diyah. Ya, kemudian dibagi dua, ada yang muakkadah, sangat-sangat ditekankan, ada yang ghair muakkadah, yang sekedar sunnah tapi tidak ditekankan. Yang ditekankan jumlahnya 12 rakaat. Ya, yang ditekankan jumlahnya 12. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, 4. Setelah zuhur 4 berapa? 8. Setelah maghrib 2, 10. Setelah isya 2, 12. Nah, itu yang sangat-sangat ditekankan untuk dikerjakan. Yang lain ada juga sebelum asar ada salat sunnah tapi tidak ditekankan. Sebelum maghrib ada salat sunnah 2 rakaat tapi tidak ditekankan untuk dikerjakan. Kalau dikerjakan ada pahalanya, ada banyak pahalanya, tapi tidak seurgen ba'diyah maghribnya. Isya juga ada salat sunnah sebelum isya 2 rakaat, tapi setelah isyanya hukumnya muakkadah, sangat ditekankan. Nah, jadi rawatib itu yang mengiringi salat fardu, baik qobliyah sebelumnya ataupun ba'diyah setelahnya. Di antara semua rakaat qobliyah dan ba'diyah ada yang hukumnya sunnah saja, ada yang sunnah muakkadah, sangat-sangat ditekankan. Gitu ya. 24. 2 sebelum, 4 setelah. Panjang memang ya. Qobliyahnya 2. Iya. Ba'diyahnya 2, qobliyahnya 2. Alhamdulillah. Ya. Jadi Nabi itu cuma menyebutkan 2-4 ideal. Kalau mau 2-2 tidak apa-apa. Itu sunnah muakkadah. Atau
saya boleh nggak nawar kopiahnya saja dah 2 ya. Kalau dianya jam kantor nih Ustaz, jam makan nanti nggak apa-apa, silakan kopiahnya saja 2. Rutinkan saja istiqomah di situ ya. Jadi kalau tidak bisa dikerjakan kemudian ya tidak mengapa kemudian untuk ditinggalkan ya. Yang bisa dikerjakan kita rutinkan, istiqomahkan, sehingga nanti tadi fungsinya kalau sudah istiqomah dikerjakan sesekali misalnya, jadi nggak sempat qobliyah nih gara-gara bos rapatnya sampai mau iqomah baru saya wudhu udah qomat gitu ya. Itu tetap dicatat pahala qobliyah ya. Ini kalau bisa 2, 4, kalau tidak bisa 2, 2. Kalau tidak bisa 2 saja, sebelum atau setelah. Sebelum atau setelah. Ya, silahkan, namanya salat sunnah. Ya. Kan kita memanfaatkan waktu supaya bermanfaat. Nah, sebenarnya ilmu yang bermanfaat itu yang kita berikan itu seperti misalnya ilmu agama dan ilmu sainsnya. Itu misalnya kayak saya ngajar ilmu bermanfaat, termasuk ilmu bermanfaat tidak, walaupun itu hanya misal ilmu hobi buat seseorang. Baik, jazakumullah khairan. Jadi ilmu itu kategorinya banyak ya. Di antaranya ada ilmu yang sifatnya fardu ain, di mana bapak-bapak nggak bisa mewakilkan, saya nggak usah belajar, udah banyak yang bisa. Misalnya ilmu tentang sholat, ya udah banyak yang bisa kan sholat mah, saya nggak usah belajar. Itu fardu ain, setiap orang wajib belajar, tidak boleh diwakilkan. Ya, ilmu tauhid itu tidak boleh diwakilkan, belajar wajib hukumnya. Kalau ditinggalkan berdosa kita. Ya, ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu biasanya yang menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak. Contohnya apa? Contohnya kedokteran. Mahasiswa kedokteran itu, Pak, dia itu sedang berjihad menuntut ilmu yang wajib, meskipun statusnya wajibnya kifayah. Dimana kalau sudah ada dokter di kecamatan ini, baru boleh kita beralasan, saya emang nggak mau belajar kedokteran. Kenapa? Udah banyak yang jadi dokter. Itu baru benar tuh. Ya, tapi kalau tadi nggak mau belajar sholat, kenapa? Udah banyak yang bisa sholat. Ya, kenapa? Karena belajar kedokteran, belajar hitungan itu semuanya fardu kifayah. Matematika itu fardu kifayah. Jangan apaan sih dunia? Iya dunia, tapi karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Kemudian ada yang mubah ilmu itu. Yang mubah seperti tadi belajar desain dan lain sebagainya. Nah, apakah yang mubah ini bisa jadi pahala? Bisa. Semua pekerjaan mubah tadi saya sampaikan, kalau syaratnya 2 itu bisa jadi pahala. Makan itu mubah, tapi bisa jadi pahala kalau ada 2, 1 niat, 2 tata cara. Misalnya kita pinter desain, kemudian kita niatkan untuk membantu agama Allah. Pokoknya Pak, masjid butuh desain, saya yang desain. Masjid butuh website, saya yang bikin, gitu ya. Masjid butuh apa? Aplikasi parkir, nanti parkirnya mau di portal di sini, ya. Ada bayarnya. Kemudian tata caranya benar, tidak melanggar syariat, ya. Konten-kontennya tidak melanggar syariat, itu jadi pahala. Jadi pahala. Semua yang mubah itu kalau syaratnya 2 jadi pahala. Niat dan tata caranya. Ya. Ilmu apapun itu yang sifatnya mubah, apalagi yang fardu kifayah. Emang jadi dokter itu ada, wah jadi dokter itu banyak pahalanya. Orang statusnya aja fardu. Fardu kifayah sama dengan hukum sholat jenazah, ya. Apalagi yang fardu ain, yang fardu ain, apalagi ngajarin orang biar bisa sholat, agar bisa puasa, ya, dan seterusnya, mengajarkan halal dan haram. Ini tingkatnya lebih tinggi lagi karena hukumnya fardu ain. Ya, jadi silahkan apapun profesi kita, apapun ilmu yang kita miliki. Kalau saya mah misalnya itu arsitektur, banyak arsitektur muslim. Masjid mana? Saya aja, nggak usah ke yang lain membayar, saya aja. Misalnya. Pengacara muslim kan ada ya, Mas? Masya Allah, kan itu fardu kifayah.
Ya, fardu kifayah. Kemudian jadi tim pengacara muslim, mana yang haknya terzolimi dan lain sebagainya, hubungi saja kita, gitu. Asal itu kan banyak manfaatnya. Ya. Jadi kalau kita kerjakan syaratnya 2, 1 ikhlas, 2 tata caranya sesuai dengan tuntunan syariat, insya Allah ilmu mubah itu kemudian akan menjadi pahala. Kecuali ilmu yang haram, nggak akan menjadi pahala meskipun niatnya lillahi ta'ala, ya. Ilmu sihir, ya, karena itu diharamkan di dalam syariat. Saya mau ikhlas Ustaz, nyihirnya juga lillahi ta'ala, ya nggak ada, ya. Iya, saya mau ngerampoknya juga ikhlas, nggak ada ngerampok ikhlas, ya. Sesuai syariat lagi ngerampoknya tata caranya, ya, baca bismillah dulu, ya, sholat tahajud dulu, ya. Nah, yang mubah-mubah itu tadi bisa dijadikan bagian dari amal saleh. Baik, ini nih yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan nanti dibagikan di rumah, sehingga nanti bapak-bapak punya salah satu cadangan amal yang mengalir, ya, yaitu ilmu yang bermanfaat di rumahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.